Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Jujur ya, aku agak geli pakai baju ini, tapi gimana ya? Ah, Pinky Boy. Ya udahlah ya. Terima kasih yang sudah kirim ya, berkah. Aku dikirimin baju kemarin warna hijau. Ada kuning gitu sama ini apa pink. Aku pakai nyanyi deh hari ini. Tertinggal pakai blazer pakai rompi yang besar itu kayaknya udah bagus deh buat daleman, nanti buat luarannya itu udah gitu aja ya. Terima kasih banyak pokoknya hari ini kita bareng sama Pink Boy. Semoga kalian gak geli yang nonton ya. Sehat berkah buat kita semua orang baik. Video ini saya ambil setelah live yang tadi pagi ya. Jadi setelah beres-beres, setelah mandi, Mas Tulus bikin video buat nemenin kalian hari ini. Di hari Minggu tanggal 12 Juli 2025 ya. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal tentunya untuk yang baru pertama kali nonton. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang lagi ya. Kalian yang sudah sering nonton atau mungkin baru pertama nonton tapi sudah subscribe, terima kasih ya. Buat yang belum mungkin berkenan subscribe, boleh ya, pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh kalau Mas Tulus harus gajian. Kalau Mas Tulus, kalian pengen Mas Tulus gajian tiap bulan ya, jangan skip iklan yang pendek ya. Terus ya kalau yang panjang boleh lah, kadang-kadang suka ada iklan lagu atau apa, boleh banget. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan di awal tuh juga hanya sebatas himbauan. Kalau kalian nggak berkenan, nggak mau, aku nggak mau pencet tombol like juga nggak apa-apa, aku nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, aku mau skip iklan pokoknya ya nggak apa-apa, terserah. Mas Tulus kan hanya minta untuk yang mau-mau saja ya. Terus jangan lupa juga dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Kalian mau nyawer, bisa cek tombol atau menu super thanks atau terima kasih yang di kolom deskripsi ya. Oke. Terus jangan lupa juga untuk absen dari mana kalian datang. Kira-kira kalian datang dengan nama siapa? Kemudian dari daerah mana, tulis di kolom komentar ya. Kalau ada waktu dan sempat nanti Mas Tulus tap love-in. Kalau ada yang menarik Mas Tulus jawab. Tapi kalau nggak dibalas semua, nggak apa-apa ya, jangan marah ya orang baik ya. Terima kasih doa, semangat, dan juga komentarnya. Lemah teles Gusti Allah sing bales nggih. Amin. Yang sedang sakit cepat sembuh, yang sedang punya perkara semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaan secara keuangan mungkin ya. Lalu soal rumah tangganya sedang kurang baik-baik saja. Kemudian juga mungkin punya tanggungan hutang piutang. Saya doakan semoga hutang piutangnya segera lunas. Allah tuntaskan segala urusan kita, nggih. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, tetap harus semangat ya. Tentunya harus selalu semangat teman-teman. Gak boleh gak semangat. Kalian tetap harus mensyukuri segala sesuatu yang kita dapat sekarang ya. Mau sedih, mau senang, mau bahagia, mau duka, apapun itu tetap harus berdampingan antara alhamdulillah dengan innalillah.
Itu yang saya tanamkan hari ini ya. Dan sampai sekarang masih ada di badan saya. Pasrah karo Gusti Allah. Nek jare mamaku, kersane Gusti wae le, ya gitu. Jadi ya wes lah manut sama kersane Gusti, kan kita di wayang ya, dalangnya kan Gusti Allah. Yang sakit tetap semangat, mungkin ada yang udah lama sakitnya nggak sembuh-sembuh, wes nggak usah mikir gimana-gimana. Allah lagi ngurangin kita, lagi ngurangin dosa beban kita dengan sakitnya. Jadi tetap harus semangat ya. Oke, terima kasih banyak orang baik, harus semangat. Yang liburan happy, yang jalan-jalan happy, selamat berangkat sampai pulangnya. Yang kerja juga harus happy. Yang bisa liburan, alhamdulillah. Yang nggak bisa liburan, emang bahagia pas liburan tuh harus liburan, harus jalan-jalan kan enggak ya? Ngumpul sama keluarga, quality time juga sudah liburan namanya. Oke, semangat. Hari ini tuh aku putuskan bahas ini. Awalnya aku tidak terlalu tertarik ya bahas soal bediding ini. Karena kan bediding atau cuaca dingin ketika ya Allah. Aku kesedak sama parfumku sendiri, guys. Aku terlalu banyak pakai parfum kayaknya. Terus AC kan jadi berputar. Bediding itu sebetulnya memang fenomena biasa yang ada di musim kemarau kan teman-teman. Jadi udah biasa aja gitu. Memang di Juli sampai September itu biasanya memang ada fenomena seperti itu karena kita masuk di musim kemarau. Tapi berbeda ternyata setelah aku ngobrol sama yang tadi soal bediding. Ternyata ada sesuatu yang tidak sewajarnya, lalu masih ada beberapa hal yang tentunya perlu kita waspadai. Nanti kita akan bahas secara detail ya teman-teman ya, sesuai dengan request kalian. Semoga suka dengan pembahasannya. Sebelum kita bahas secara lebih lanjut ya, Mas Tulus masih harus ingatkan lagi untuk kalian terus membantu sedekah nasi box ya teman-teman. Ayo dong, kita doa sama-sama juga, bantu sama-sama juga. Mudah-mudahan sedekah nasi box kita di bulan ini Allah ijabah ada. Amin. Semoga sedekah bumi kita juga Allah ijabah ada. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang membantu sedekah nasi box atau sedekah bumi, caranya gimana kalau bantuin Mas Tulus? Dicek di kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya 12.000 ya. Lalu kalau sedekah bumi di kolom komentar paling atas, rekeningnya BNI nggak ada minimal maksimalnya. Oke? Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Gusti Allah berkahi jenengan yang sudah sedekah, keluarga, usia, dan usahanya semoga Allah berkahi. Amin. Kemudian semoga teman-teman yang sedekah tujuannya apa, niatnya apa, Allah terima sesuai dengan tujuannya lalu disampaikan. Amin ya Allah. Kemudian semoga yang sedekah Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan jenengan yang sedekah ke Mas hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Kabar baik sih, tadi pagi sempat yang mikir akhir bulan ini sedekah nasi box, iya. Sedekah nasi box masih melempem. Sedekah bumi juga target kita masih jauh sekali. Lalu gimana ya caranya? Kadang-kadang nih di pikiranku juga bingung. Tapi tadi sempat ngobrol sama Eyang, lek memang Allah ijabah akhir bulan cukup sedekah bumi, lakukan. Jika tidak, injiku ening tanggal 9 September. Tanggal 9 bulan 9 ya, 9 September. Jadi ya nggak tahu, nanti pasrah sama Allah saja. Kalau memang Allah mengizinkan sedekah bumi kita cukup, di akhir bulan kita tutup bulan Muharram ini dengan sedekah bumi. Tapi jika tidak, kita akan geser seperti tahun sebelumnya. Setahun yang lalu ternyata setelah aku ingat-ingat, diingatkan sama Eyang juga, kita sedekah bumi itu tepat di tanggal 9 September. Di mana angka itu angka yang lumayan full power di angka itu. Secara hitunganku juga sama. Jadi ya pasrah sama Allah ya teman-teman. Kalau Allah ijabah cukup akhir bulan kita adakan. Jika tidak mungkin kita mentok-mentok kita geser di tanggal 9. Nah kalau tanggal 9 ternyata belum dapat atau belum sesuai juga, ya sudah, yang ada saja kita akan gelar. Sama seperti tahun lalu ya. Insya Allah seperti itu. Ternyata sedikit nyicil ayem lah menurut aku, karena yang tiba-tiba bilang seperti itu, ya kalau belum cukup mau gimana leh, nanti ambil sama. Jadi kamu setahun itu sama, di setiap tahunnya kamu ada di tanggal 9 September terus. Oh nggih, insya Allah ya.
Lah, pasrah sama Allah aja nanti kira-kira gimana. Sekali lagi teman-teman yang pesan minyak bidara juga stoknya masih banyak banget. Silahkan DM saja. Tonton video packingnya dulu untuk yang belum paham. Setelah paham langsung pesan ke WhatsApp 0857. Sebutkan pesannya berapa, alamat lengkapnya, kemudian nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Sehat selalu buat kita. Aku kok lapar ya guys. Nggak sengaja nggak masak karena kan mau kerja. Mas Wadi juga katanya ada acara sama teman-temannya. Jadi nanti masak malah basi. Aku tuh berhari-hari loh guys. Aku kan masak sego masak sego mambu tak umbah apa magicome aku nangis. Eman-eman ngilingi lek randi sego. Jadi gimana ya? Kadang-kadang sayang kalau sampai nasi dibuang-buang tuh sayang. Kalau ya tapi kalau udah basi nggak bisa dimakan, gimana Mas Tulus nggak punya ayam? Kadang-kadang seprongkol ngene garai nelongso ning ati. Rumang sani berasnya direwangi diaweh karo wong to. Ada yang ngirimin beras, alhamdulillah. Tapi kok sampai basi itu rasanya bersalah banget. Makanya sekarang kalau emang Wardi ada agenda, saya mau jalan, mendingan gak usah masak. Nanti lapar masak aja secukupnya aja sedikit, kelar habis masak lagi gitu. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Cuman tumben ya pagi ini laparnya terlalu. Orang bahagia susah kurusnya. Tapi insya Allah Mas Tulus harus kurus. Mas Tulus harus ngurangi sehingga nggak mau ini udah ngerasa berat banget. Kemarin ke safari guys, ya Allah guys, ikil gue ya tekle-tekle oke lo jangan Masya Allah. Lah gimana lo bawa busway lo badan gue ini. Jadi Bismillah minta doanya. Doanya jangan cuma sehat doang teman-teman. Doain Mas Tulus ngurangin berat badannya. Jangan gendut banget ya. Kurus juga nggak mau kurus banget, tapi ya kalau bisa jangan segede inilah. Ini terlalu gede sih. Ini 10 XL lo guys baju yang tak pakai. Tapi kita sepanggang ini ya jenenge ya sepurane guys. Wong aslinya tuh aku siluman busway, bukan ya alarm aku harap dulu tapi aku ato. Oke, bediding ini kan rame ya di kalangan masyarakat kita, bahkan sorry aku tadi bilang sama kalian di video yang tadi pagi itu 16 derajat ya. Untuk di apa? Untuk di Dieng. Temanku tuh bilang bukan 16 derajat tapi 0,6 aku yang salah. Minus 0,6 derajat. Aku nggak ngerti 0,6 itu apa 6 derajat minus atau apa aku nggak tahu. Dan aku juga dapat beberapa rekomendasi dari teman-teman bahwa memang di Dieng itu terus setelah video yang tadi pagi banyak yang kirim link kan. Katanya di Dieng itu emang lagi bahkan ada salju guys. Bahkan ada salju di Dieng. Dan beberapa wilayah itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta juga sama. Cuman aku jujur ya, kalau kalian tanya Mas Tulus, secara pribadi ngerasain bediding apa enggak? Jujur saya enggak. Aku nggak ngerasain bediding. Kadang-kadang ya, kadang-kadang ngerasain, tapi lebih sering enggaknya. Jadi tetap aja gerah. Aku nggak tahu kenapa. Emang karena ya namanya siluman busway ya guys ya. Jadi nyala mesinnya. Jadi mungkin panas kali ya. Bensinnya nyala terus. Itulah kurang lebih. Jadi kalau saya pribadi jujur di Jakarta nggak terlalu ngerasain. Cuma beberapa di antara teman-temanku juga ngerasain. Jadi bediding itu tuh bahasa Jawa yang artinya dingin guys. Aku orang Jawa ya karena aku lahir di Sumatera. Jadi bediding itu apa ya? Aku nggak pernah dengar istilah itu juga. Cuma ya ternyata artinya bediding itu adalah dingin ya. Artinya dan fenomena itu sebetulnya adalah fenomena biasa yang ada di setiap Juli sampai September biasanya karena di musim kemarau. Sehingga fenomena seperti ini muncul ketika musim kemarau akan tiba. Dan sayangnya yang di tahun itu kayak ekstrim. Kenapa? Karena BMKG sudah merilis lagi info bahwa kemungkinan kemarau akan mundur dan waktunya juga akan pendek. Dan kemaraunya pun masih bersamaan dengan hujan. Jadi kemarau basah. Aku nggak tahu kenapa seperti ini. Awalnya aku nggak terlalu tertarik ya karena ini fenomena biasa kan. Biasa ada di Juli sampai September. Di Dieng juga sudah biasa ada apa? Ada apa itu namanya salju atau ada es di bulan ini di Juli sampai Agustus katanya yang aku baca. Jadi itu fenomena biasa sebetulnya. Jadi awalnya aku nggak menarik. Cuma pas tadi ngobrol sama Eyang, yang bediding itu versinya Eyang piye toh aslinya apa? Bediding biasa atau enggak? Cuman pas Eyang buka statement bediding setahun lagi beda le. Aku langsung yang, hah? Oh menarik berarti ini. Aku ngobrol sama Eyang dan ada beberapa wejangan yang disampaikan beliau tadi bahwa secara garis besar kalau diartikan ini sebagai apa ya, mohon maaf, dijadikan sebagai pertanda untuk pertanda baik atau pertanda buruk. Tadi beliau sebetulnya tidak menjelaskan secara detail baik atau buruk, cuman ya agak kurang pas dengan posisinya. Artinya bediding yang tahun ini itu bisa dibilang kurang baik dong ya, karena kan tidak pas sesuai dengan porsinya. Jadi
bilang pertanda baik atau pertanda buruk, ya menurut saya pertanda kurang baik. Bukan buruk banget sih, enggak, cuma pertanda kurang baik. Karena yang aku yakin ini meskipun kemarau basah ini mungkin akan menguntungkan bagi para petani, beberapa di antaranya yang nanam padi di sawah ya. Cuma kalau yang darat kayaknya juga akan kesusahan, kayak buah-buah tuh pasti akan sulit karena terlalu banyak air. Terus di sawah juga sebetulnya juga bisa menimbulkan banyak hal ya. Ada hama dan lain sebagainya karena airnya juga keterlaluan. Jadi ya sebetulnya tidak menguntungkan sama sekali menurut saya cuaca kemarau basah seperti ini. Ada yang diuntungkan tapi lebih banyak yang dirugikan. Menurutku ya, aku udah baca-baca jurnalnya soalnya. Kalau hal seperti ini yang diuntungkan hanya sepihak, tapi beberapa pihak akan mengalami kerugian karena tidak sesuai dengan waktunya. Secara garis besar yang tadi juga menyampaikan bahwa betul kemarau juga tidak akan terlalu panjang dan sepertinya juga masih ada air yang cukup banyak di sini, jadi hati-hati. Cerondol malah sudah jelas bilang kalau kemaraunya tidak jadi. Ya mungkin karena sebentar tadi ya, karena sebentar dan waktunya tidak sesuai ya akhirnya disebutlah seperti itu. Nah, qadarullah sih obrolan-obrolanku yang disampaikan Eyang itu tidak terlalu ekstrim ya pembahasannya, cuma agak nyeleneh karena larinya itu tidak ada hubungannya dengan cuaca pembahasan kita tadi. Jadi yang pertama ketika aku obrolkan yang bediding itu sebetulnya yang tahun ini tuh apa? Ya kurang pas. Beliau bilangnya cuma kurang pas ya, dan ini merupakan pertanda kurang bagus. Sayangnya bediding itu kan cuaca dingin ya teman-teman, atau udara yang dingin ketika kemarau pagi sampai di menjelang malam sampai pagi hari itu dingin banget biasanya. Nah, ternyata ini ada hubungannya dengan panas bumi yang disampaikan Eyang itu bisa keluar gitu loh. Nah, aku juga ya kok bilang nggak nyambung ya karena meskipun sama-sama sama-sama elemen cuaca atau iklim yang kita bahas, tapi ini kan dingin ya. Kok berhubungan dengan panas bumi itu yang agak mengagetkan. Yang cukup mengagetkan lagi adalah ketika yang bilang bediding di tahun ini tuh bisa, kalau diartikan, kalau diambil sisinya itu bisa diartikan akan adanya gempa. Lebih nggak nyambung lagi kan? Lebih nggak nyambung lagi. Cuma tadi beliau gini, coba saiki hitungan mulai tanggal 9. Mulai tanggal 9. Kata beliau. Tanggal 9 sampai akhir bulan sajalah kamu hitung. Yes. Ya kalau dihitung secara angka memang betul relate hitungan atau hal yang disampaikan yang tadi. Dan kalau yang disampaikan yang terakhir tadi kan beliau menyinggung juga soal penyakit atau wabah ya, dan soal pagebluk itu juga salah satu hal yang ya menurut aku nyambung karena kita ngomongin iklim kan, kita ngomongin cuaca. Jadi kalau banyak orang sakit, banyak orang ini juga bisa. Nah, sayangnya adalah beliau juga menyampaikan keterkaitan hewan di sini yang dimana ada hewan yang sakit, kemudian hewan yang menjadi penyakit bagi manusia. Itu juga satu hal yang disampaikan beliau lagi dan lagi ya. Di bulan lalu juga ada penyampaian itu, dan itu yang agak nggak nyambung tuh ketika adalah siklus bedidingnya ini atau dinginnya ini juga merupakan pertanda dari elemen api yang di dalam tanah tuh yang sedang bergejolak gitu loh. Dan kemungkinan tuh kayak ya kalau kata yang sih simpelnya beliau bilang gini, ya kita masih coba untuk mengcover itu supaya tidak sampai keluar. Dan kayak apa sih tadi dia bilang gara-garanya kan aku ngomong kalau aku tuh pengennya kalau ke penginapan atau hotel tuh yang ada private pool tapi yang air hangat tapi air sungai air gunung asli gitu. Aku tadi bilang gitu. Nanti akan banyak yang muncul. Kaget dong aku ya. Kalau ada penemuan sumber-sumber air panas, kemudian ya nauzubillah min dzalik, lapindo juga kan itu semacam gas dari bumi kan. Nah, hal-hal seperti itu tuh dikabarkan juga akan banyak. Terus kayak apa yang di Jawa Tengah itu guys, yang tiba-tiba muncul gunung kayak semacam bleduk kuwu itu, Eyang juga bilang ketika ke depan setelah cuaca ini tuh akan banyak ditemukan hal-hal seperti itu, kayak penemuan gas ya, tiba-tiba dari tanah keluar gas ya. Kalau emang itu sebuah manfaat tentunya ya diaminkan saja karena sebuah manfaat. Cuma ya kalau sampai nauzubillah min dzalik sampai ada ledakan dari tanah karena panasnya tadi keluar, terus ada sumber api, ada ibarat kata sumber-sumber yang lain, menurutku itu juga cukup bahaya sih, nauzubillah min dzalik ya. Karena kalau sampai ya kayak lapindo gitu agak serem nih. Kalau
kayak semacam Beledokuwu atau yang di Jawa Tengah tuh di mana? Aku lupa, di Blora apa di mana? Di Pacitan apa di Pati apa di Pacitan apa di mana gitu aku lupa. Cuma memang ada apa keluar lagi kan kayak gunung-gunung baru lagi muncul terus tiba-tiba jadi gunung gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu termasuk juga dengan apa tadi sumber air panas itu akan tiba-tiba muncul di sekitar masyarakat, termasuk tempat-tempat yang nggak kita duga sebelumnya. Itu yang disampaikan Eyang. Jadi ya agak mengerikan sih menurut aku kalau itu bahaya. Kalau itu bahaya ya. Karena ya kalau misalnya skalanya kecil kalau cuma air hangat doang, aku rasa air hangat dari belerang dan sebagainya ketika dimanfaatkan juga bisa bagi kesehatan kulit dan lain sebagainya. Cuman kalau ini over dan powernya lumayan besar, aku rasa juga cukup bahaya kalau misalnya tidak terkontrol untuk keluarnya atau besar kecilnya ya kan ini berkaitan dengan gas bumi. Nah, kemudian hal berikut yang disampaikan yang tadi apa? Soal gempa. Dan fenomena itu juga ketika beliau tidak memberikan alasan secara khusus, cuman ketika saya hitung lewat angka betul memang ada beberapa potensi, bahkan Trondol juga kemarin bilang kan kalau mau ada gempa beruntun meskipun skalanya kecil kalau kata Trondol. Cuman hal-hal seperti ini masih perlu diwaspadai. Sayangnya adalah ketika dihitung dari angka atau ulasan dari Eyang terkait dengan bediding yang kita rasakan beberapa hari belakangan, kalau aku ambil garis lurus itu ada air teman-teman. Jadi ya cukup bahaya kalau misalnya gempanya itu terjadi di laut. Dan tadi pagi kita sudah bahas juga terkait dengan Sukabumi yang katanya anak-anak ada naga yang matanya merah lagi marah dan ya lain sebagainya. Itu juga akhirnya kan nyambung semua nih obrolan Cerondol yang kemarin soal gempa beruntun, obrolan anak-anak yang hari ini soal Sukabumi ya kan. Itu semua nyambung dengan apa yang disampaikan yang hari ini. Jadi potensinya itu meskipun tidak nyambung tapi beliau juga mengingatkan terkait dengan gempa yang bisa terjadi setelah prosesi bediding ini. Jadi mungkin juga saat bediding itu malahan karena ya agak nyeleneh ya ketika dingin tapi kok munculnya dari hawa panas gitu loh, dari apa, dari ini yang panas. Aku juga nggak nyambung dengan itu, tapi ya itu kenyataan yang disampaikan Eyang. Kemudian hal terakhir yang disampaikan Eyang terkait dengan bediding di sini dalam tanda kutip kabar kurang bagusnya atau tidak tepatnya atau buruknya dari apa yang disampaikan beliau tadi adalah soal penyakit atau wabah. Dan wabah ini juga lumayan keras tadi beliau menyampaikan. Jadi hati-hati dengan hewan-hewan yang tidak seharusnya dipelihara, itu yang pertama. Hati-hati dengan hewan yang memang sudah dinyatakan sebagai racun. Kalau bahasanya itu racun, mungkin kalau kita tuh hama ya, tikus, kecoa, nyamuk dan seterusnya, lalat, itu kan termasuk hewan yang juga hama maksudnya ya teman-teman. Jadi Eyang itu memberikan peringatan terkait dengan hewan-hewan seperti itu. Akan banyak wabah penyakit yang timbulnya itu dari hewan-hewan yang disebut racun sama Eyang tadi ya, macam-macam kan kayak jengking, kelabang itu kan juga hewan beracun. Jadi adalah yang dimaksud adalah hewan-hewan yang tidak sewajarnya. Misalnya kayak kalian memelihara ular gitu ya. Terus ada muncul virus dari ular, dari reptil, dari buaya, dari apa, dari biawak atau apa. Nah, hal-hal seperti itu disampaikan sama Eyang. Jadi hati-hati juga. Nah, wabah berikutnya bukan hanya akan menyerang manusia saja, tapi juga terkait dengan hewan. Jadi hewan yang mungkin justru hewan yang dimaksudkan Eyang adalah hewan yang dekat dengan manusia ya. Bisa jadi kayak tadi yang pertama kan soal racun ya, bisa jadi tikus. Di sekitar kita tuh kan banyak tikus, takut nauzubillah min dzalik. Ada wabah yang muncul dari tikus, itu juga bahaya. Kemudian kayak kita punya peternakan ayam, sapi, kuda, kambing, babi dan sebagainya. Ada sebagian tempat yang memang memiliki peternakan itu. Kemudian kayak kita tuh punya kucing di rumah, peliharaan-peliharaan kita atau hewan-hewan yang sewajarnya ya, hewan yang sewajarnya yang juga akan banyak yang sakit. Yang tadi juga sempat nyinggung yang kayak Trondol itu kan ayam ya. Jadi teman-teman yang punya peternakan ini harus hati-hati waspada karena bediding ini juga menjadi salah satu tanda atau apa ya istilahnya, intuisi bediding atau pesan di balik bediding itu salah satunya adalah dengan adanya hewan yang terkontaminasi dengan wabah, penyakit atau virus yang salah satunya itu juga mengarah kepada ayam atau unggas. Itu yang disampaikan Eyang ya. Kemudian yang terakhir tadi juga ini lebih nggak nyambung lagi sebetulnya, tapi aku coba untuk nggak aku sampaikan, tapi ya udahlah aku gabung aja di sini biar jadi nambah info berhubungan dengan pemerintahan kita. Ini kesekian kali ya, dari musibah kita baca intuisinya ada yang mengarah ke pemerintahan. Dari Eyang juga mengarah ke situ. Jadi apakah yang tidak pas, apakah yang tidak tepat, kita tidak tahu. Saya juga tidak paham soal itu terlalu jauh, tapi
Sepertinya pemerintah kita tuh lagi diingatkan lagi dan lagi. Sol, aku nggak mau mengarahkan kemana-mana, tapi ketika kita sudah diingatkan, ketika kita sudah ditegur, kita diberikan surat peringatan atau SP, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Tidak sesuai. Pripun wau ngendikaning jenengan? Ora amanah. Jadi kemungkinan besar ada pemimpin-pemimpin kita tuh yang mungkin hasil pemilu kemarin itu saya nggak bilang banyak, tapi sebagian besar ada yang tidak amanah dengan jabatannya, dengan caranya. Maaf ya, aku cuma menyampaikan apa yang disampaikan ya, dan aku nggak mengarahkan kemana-mana. Maksudnya bukan dari gubernur, bupati atau apa, saya nggak bilang. Cuma politik itu kan kejam. Ya, banyak hal-hal yang kita nggak tahu dan kita udah mengelulukan, wah pemimpin kita, ternyata pas udah jadi pemimpin kita, mereka malah memperkaya diri. Dan apalagi tuh politik oligarki itu loh yang masih harus pemerintah kalah sama orang yang punya uang, ya kan? Pemerintah akan melindungi orang-orang yang punya uang tadi. Jadi itu bagi aku juga agak bahaya. Karena kalau yang tadi bilang pas ngomong Gor Siji, pendapat yang terkait dengan pemerintahan, dia mengingatkan pemerintahan kita. Alam kita itu sekarang kalau versinya yang tadi ngomong mau berdiding, mau cuaca buruk, kemarau yang bergeser segala macam. Meskipun secara BMKG menjelaskan ini adalah angin dari Australia, begini posisinya, kenapa terhambat, kenapa terhalang. Jadi BMKG menyampaikan seperti ini. Tapi ternyata versi yang secara psikis itu karena ulah dari pemimpin yang tadi yang sampaikan ora amanah. Meskipun, oh enggak, aku kan cuma lurah Mas Tulus, aku cuma camat yang di kelas bawah. Meskipun aku nggak amanah, masa iya sih aku bisa menghalangi hal-hal seperti itu, atau aku bisa menyebabkan bencana seperti itu? Ya, jenengan bagian dari pemerintahan. Kadang-kadang tuh gini guys, bawah ini bukan orang jahat, tapi atasnya jahat. Mau nggak mau mereka jadi jahat, kalau nggak jahat mereka yang diinjak sama yang atas, yang di bawah. Jadi mau nggak mau dibagi rata. Kita udah bukan rahasia umum ya, ada anggaran yang keluar dari pemerintah 100 juta, nyampe di desa cuma 80 juta. 20-nya ada aja yang mangkas. Ini udah bukan rahasia umum. Jadi ya hal-hal seperti itu, kalau selama hal seperti itu masih ada di negara kita, yus nggak akan iso. Karena yang tadi bilang cuma satu, ora amanah. Yus amanah itu tidak sesuai dengan porsinya. Udahlah kurang lebih itu ya. Oke, Mas Tulus sudah siang guys, sudah jam 10. Jadi Mas Tulus harus prepare jalan karena jam 11 Tulus sudah sampai lokasi. Tadi cek di map sih 23 menit ya. Jadi masih ada waktu buat ngobrol, briefing dulu sama yang punya acara, oke? Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Mas Tulus minta maaf kalau salah-salah kata. Saya nggak pernah menyatakan saya itu guru atau kalian murid atau saya ngajarin kalian, tidak. Di sini kita sama-sama, nggak ada wejangan, nggak ada ilmu apa-apa. Kita sama-sama belajar, kita cerna semuanya. Kalian suka ditonton, tidak suka silakan di skip. Jenengan mau percaya dengan yang saya sampaikan silakan, tidak juga nggak apa-apa. Karena saya nggak pernah maksa teman-teman percaya, saya nggak pernah menyampaikan juga hitungan saya, kemudian yang disampaikan Condol, Eyang dan teman-teman saya itu adalah sesuatu yang pasti. Saya nggak pernah memastikan apapun info yang saya sampaikan, oke? Jenengan suka, alhamdulillah, tidak suka, urusan jenengan sama keluarga yang jenengan. Oke, Mas Tulus pamit ya teman-teman. Untuk teman-teman yang nonton video, semoga manfaat dari apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Oke, jangan lupa jadi manfaat bagi orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, amin ya Allah. Semoga hajat baik kita segera Allah kabul, amin. Yang jual aset semoga segera terjual. Yang merintis usaha semoga dagangannya laris. Kalau buat yang dagang dan usahanya apapun semoga diberi kelancaran, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga saya juga, semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kaget aku guys. Iku cewekmu tale? Enggak. Itu cewekmu tale kata Cerondol. Iso-isone wong iki gambar neng kaos ditandani cewek. Wis ngene guys. Aku tak golek keributan sih karo Cerondol ya. Oke, tetap semangat, yang liburan semangat, yang kerja semangat, yang lembur semangat, apapun yang sedang kita lakukan sekarang semangat.
pikirannya positif, prasangkanya baik, semuanya akan jadi baik. Amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, sehat berkah buat kita semua ya. Saya pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pinky Boy pamit. Oke, Pinggis. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.